Selamat datang kembali di channel Energi Positif. Kali ini saya akan berbicara mengenai bagaimana caranya menemukan jati diri, menemukan takdir hidup kita, dan juga menjawab semua pertanyaan mengapa kita ada di dunia ini. Silakan kamu simak video ini sampai habis. Sebenarnya kegelisahan saya mengenai apa tujuan hidup saya, kenapa saya harus hidup di dunia ini sebagai diri saya gitu ya. Itu sebenarnya sudah saya alami sejak saya beranjak dewasa. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya gitu ya. Karena setiap kali saya bertanya atau saya mempelajari dari buku-buku atau yang diajarkan di sekolah, ya kita hidup di dunia ini ya karena sudah begitu, sudah takdir gitu ya. Bahkan saya sering mempertanyakan hal-hal yang agak nyeleneh mungkin ya. Kenapa saya diciptakan menjadi saya? Kenapa si kucing menjadi kucing? Kenapa tidak menjadi tanaman? Apakah kita bisa memilih atau ya tadi seperti yang dikatakan hanya takdir? Nah, sayangnya kadang saya melihat apa ya, ada orang yang hidupnya malang sekali, penuh derita gitu kan. Saya sampai bertanya-tanya, kenapa? Dan saya berani mempertanyakan ini. Saya bisa dibilang orang yang sangat jujur dengan diri saya sendiri. Saya sulit sekali untuk menutupi menutupi atau menyingkirkan gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang bersifat hakikat seperti ini. Dan mungkin sudah dari sananya. Jadi saya berani bahkan bertanya. Mungkin suatu saat di akhir hayat hidup saya berimajinasi waktu itu ya, waktu saya masih beranjak dewasa gitu, saya katakan saya mau nanti kalau saya sudah mati gitu, entah saya masuk neraka atau saya masuk surga, tidak ada yang tahu. Saya pokoknya ingin bertanya sama Tuhan. Kalau saya bisa bertemu dengan Tuhan, saya ingin mengajukan pertanyaan, kenapa Tuhan menciptakan saya? Kenapa saya harus menjadi saya? Dan lebih dari itu saya ingin juga bertanya, dan saya merasa bahwa itu adalah hak saya pada waktu itu ya, sebagai makhluk ciptaannya. Saya ingin bertanya ya, seolah-olah Tuhan adalah sosok guru di atas guru gitu, di atas segalanya. Jadi saya ingin mempertanyakan itu, karena saya tidak menemukan jawabannya di sepanjang hidup saya. Saya senantiasa merasa sangat terganggu gitu ya. Apa sih tujuan kita hidup ini? Apakah kita lahir, kemudian menjadi anak-anak, kemudian beranjak dewasa, tua, mati begitu saja, dan ketika kita mati pilihannya ya kalau nggak surga ya neraka. Dan akses untuk masuk surga itu minim sekali. Saya pikir itu sangat kecil sekali kemungkinan. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini kok kayaknya ujung-ujungnya malah masuk neraka. Mohon maaf ya, bukan saya bermaksud menyinggung beberapa kepercayaan atau keyakinan, tapi ini loh hal yang saya junjung tinggi adalah kejujuran terhadap diri sendiri ya. Sayangnya saya tidak tahu apakah pengaruh budaya atau pengaruh dari belief system, kita tidak diperbolehkan untuk mempertanyakan hal-hal seperti ini, karena mungkin ada beberapa orang yang menganggap pertanyaan saya itu pertanyaan yang murtad, pertanyaan yang tidak boleh dipertanyakan. Namun saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri, karena pertanyaan itu terus berputar-putar. Jadi seperti semakin beranjak dewasa, semakin melihat realita di hadapan kita, semakin saya merasa kok begini, kok tidak adil, kok rasanya Tuhan kejam. Ya, terus terang saya berani mengatakan itu karena saya merasa kita ini kan ciptaan Tuhan, gitu kan ya. Jadi kalau dikasih akal, dikasih pikiran sampai kita mempertanyakan hal yang bersifat hakikat seperti itu, saya pikir itu tidaklah salah. Dan saya pikir Tuhan mungkin tidak sepicik itu, gitu ya. Saya memang punya karakter seperti anak-anak, rasa ingin tahu, dan juga sulit sekali bagi saya membohongi diri saya sendiri dan menutupi bahwa pertanyaan semacam ini disingkirkan aja, nggak ada orang yang memikirkan itu nggak boleh. Saya nggak bisa seperti itu. Jadi saya biarkan pertanyaan itu terus tumbuh dalam diri saya, dan saya tidak berniat
memaksakan gitu ya suatu keyakinan untuk dicocok-cocokkan dengan diri saya. Jadi saya anggap itu pertanyaan itu sebagai status quo, jadi saya biarkan saja. Setiap manusia itu saya pikir unik, dia akan menemukan jalan hidupnya, dia akan menemukan atau melalui proses ini dengan cara yang berbeda-beda. Saya tahu ada orang yang tidak perlu melalui proses spiritual awakening untuk mengetahui dengan pasti, wah saya ingin jadi ini, saya ingin jadi itu, saya ingin tujuan hidup saya ini, itu gitu ya. Tapi ya, saya pikir ketika kita mengetahuinya melalui momentum kebangkitan spiritual, pemahaman kita akan tujuan hidup kita tidak sebatas mengetahui bahwa saya ingin jadi ini, saya ingin mencapai itu, tidak. Tapi kita akan mengalami apa yang namanya kedalaman pemahaman, lapis demi lapis. Proses untuk mengetahui tujuan hidup kita, takdir kita, ya harus saya katakan bahwa memahami apa tujuan hidup kita di dunia ini, memahami takdir kita, itu juga sekaligus memahami blueprint, cetak biru bakat kita. Saya percaya sekali bahwa setiap manusia itu punya takdir ilahi masing-masing yang biasa kita sebut takdir, sesuai dengan cetak biru. Jadi ibaratnya sejak kita belum dilahirkan gitu ya, mungkin baru sebatas rekaman memori dalam sel-sel, saya tidak tahu bagaimana menyebutnya, kita sudah ditakdirkan untuk mencapai ini, mencapai itu. Hanya saja prosesnya yang melibatkan banyak energi yang kadang berliku-liku. Bagaimana kita mencapai pemahaman itu, ya, itu merupakan, saya pikir ya, merupakan tergantung pada tingkat kematangan jiwa kita. Dan caranya yang untuk mengetahui menurut cara yang paling lengkap ya, paling komplit adalah melalui kebangkitan spiritual. Karena kita akan memahami tujuan hidup kita itu dimulai dari pengenalan jati diri. Nah, jadi langkah pertama untuk mengetahui bagaimana mengetahui tujuan hidup kita itu adalah dengan pemahaman jati diri. Bagaimana ini terjadi? Apakah bisa diusahakan? Nah, ini dia. Itu yang saya alami ketika mengalami Dark Night of the Soul. Saya mohon teman-teman, saya harap ketika mengalami proses kejatuhan, proses yang sangat pahit, penderitaan terendah, mengalami titik terendah di dalam hidup ya, ditinggalkan, kemudian dikhianati, kemudian mengalami sakit penyakit, apapun itu penderitaan yang kita sebut, yang kita alami di dunia ini, jangan putus asa, karena itu bisa jadi adalah momentum kebangkitan spiritual. Itu adalah cara semesta, caranya Tuhan untuk membawa kita mengetahui asal muasal kita, asal muasal kenapa kita harus mengalami semua itu. Jadi seolah-olah kita dihancurkan ya, untuk dibangkitkan kembali menjadi orang yang lebih baru. Jika momen Dark Night of the Soul, ya, titik akhir, titik terendah dalam hidup kita terjadi dalam hidup kita, yang perlu kita lakukan adalah kembali ke dalam diri sendiri. Kamu bisa melakukannya melalui meditasi, belajar spiritual. Silakan pergi ke guru spiritual atau pergi ke pondok, tempat guru-guru spiritual mengajar yang memang pas untuk kamu. Tidak ada cara yang kaku, yang harus begini, harus begitu, tapi carilah guru atau orang atau tempat yang paling pas dengan kamu, tanda bahwa kamu bertemu dengan guru spiritual yang benar. Orang itu, apapun yang dia ajarkan, ya, dia akan selalu membawa kedamaian, ya, dan kebenaran. Tanda bahwa kamu berada di jalan yang benar adalah kamu merasakan damai, ya, merasakan bahwa energi orang tersebut ya tidak ada tidak ada efek buruknya. Kalau ada yang disebut sebagai kebenaran mutlak, pasti itu adalah yang membawa keharmonisan di segala sisi ya. Dan guru spiritual biasanya tidak memfokuskan pada ajaran tertentu atau cara tertentu, tapi mereka akan hanya menunjukkan jalan bagimu dan kamu akan mengerti sendiri. Pada akhirnya yang membawa kamu kepada tingkat spiritual tertentu adalah kesadaranmu sendiri.
Guru spiritual bukan untuk dipuja, bukan untuk diikuti, bukan untuk dilayani, no. Tapi mereka akan istilah itu hanya menggedor kesadaranmu sendiri, hanya menggetok kepala kita sendiri sampai kamu menemukan, oh begini caranya. Jadi berganti-ganti guru spiritual itu tidak masalah gitu ya. Dan kalau misalnya kamu tidak cocok dengan itu, dengan cara yang dilakukan, kamu silakan berganti. Tidak ada satupun orang yang berhak mengekang kebebasan kita karena setiap pribadi itu unik. Nah, ketika sudah mengalami seperti itu, kamu mungkin juga bisa pergi ke psikolog kalau itu bisa membantu, atau otodidak seperti yang saya lakukan. Saya tertarik pada saat itu untuk melakukan meditasi, kemudian saya bermeditasi. Bisa dibilang saya dibimbing oleh kesadaran saya sendiri. Kemudian saya mengalami pemahaman demi pemahaman sepanjang tahun 2020 itu. Sepertinya semua rahasia, kegelisahan saya mengenai pertanyaan-pertanyaan saya yang saya rencanakan saya ajukan ke Tuhan tadi, itu terjawab perlahan-lahan. Kadang saya menemukannya melalui film. Ini unik sekali caranya semesta atau Tuhan membimbing kita itu melalui beragam cara yang sesuai dengan kita. Ya, jadi kadang melalui film, kadang melalui buku, kadang artikel yang tidak saya sadari, kadang-kadang pemahaman itu datang begitu saja masuk ke dalam kepala kita seolah-olah informasi itu sudah lama ada di dalam diri kita, hanya kita tidak mampu menjangkaunya, ya. Dia muncul begitu saja, ya. Inilah mungkin yang dikatakan oleh para guru-guru spiritual, ya, bahwa ketika kita semakin intens masuk ke dalam diri kita sendiri, kita menghentikan sejenak proses berpikir dan kita semakin memahami keheningan, maka akan muncul sebuah pemahaman demi pemahaman yang disebut intuisi. Ya, seperti namanya, kebangkitan spiritual, awaken. Jadi kayak terbangun dari tidur gitu ya. Jadi kamu akan mengerti dan seperti dibukakan rahasia-rahasia ya di dalam dirimu sendiri ya, hanya ada dalam realitamu karena kamu akan tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi kedalaman pemahamanmu, terhadap kedalaman kehidupan ya, esensi kehidupan, kamu akan seperti merasa kayak ada pola-pola tertentu di dalam hidup ini, tidak hanya di dalam hidupmu, di masa-masa yang lalu, kemudian seperti flashback gitu ya, kamu akan mengalami atau melihat bahwa, bahkan kamu bisa melihat bagaimana suatu masalah atau pola-pola tertentu terjadi di dunia ini, terjadi di kehidupan ini. Saya percaya di tahun 2020 itu banyak sekali orang, atau menjelang 2020 ya, banyak sekali orang yang mengalami kebangkitan spiritual. Saya pikir ini juga berkaitan dengan event besar, yaitu terjadinya COVID-19 ya. Siapa tahu itu ada hubungannya semua event besar ini. Bahkan momentum pandemi COVID-19 ini banyak sebenarnya, kalau kita mau masuk dalam diri kita sendiri, banyak membuat kita harus masuk ke dalam diri kita sendiri dan menjadi sadar. Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh guru spiritual Eckhart Tolle ya, yang menulis The Power of Now. Dia bilang bahwa kita hidup di dunia ini sebenarnya bukan untuk mencari kebahagiaan, tapi kita hidup di dunia ini untuk menjadi sadar. Pada akhirnya saya mengerti tujuan hidup kita itu sebenarnya adalah mencapai kesadaran ini, mencapai kesadaran jati diri ya, atau mengalami fase spiritual seperti ini. Nah, kembali lagi kepada saya yang katakan tadi, untuk mengetahui jati diri kita, untuk mengetahui tujuan hidup kita, kita semua punya cetak biru gitu ya. Kita harus memahami, kita harus berhasil dulu menghadapi kebangkitan spiritual yang menyakitkan itu. Kemudian kita melepas, kita healing, dan kemudian kita semakin masuk ke dalam diri kita sendiri, kita menyadari apa sebenarnya tujuan kita di sini. Ya, pada saat yang sama kita akan mengeliminasi apa-apa yang esensi, apa yang penting, apa yang tidak penting dalam hidup kita. Apa yang tidak penting itu akan tersingkir, atau bahkan kita dengan sadar menyingkirkannya. Maka hal-hal yang tidak selaras lagi dengan frekuensi kita, entah itu teman, entah itu pekerjaan, entah itu apapun yang tadi kita sukai, itu akan otomatis tersingkir. Kita akan semakin diarahkan dengan frekuensi yang memang harus kita penuhi sebagai takdir jiwa, dan kita akan apa yang sesuai dengan takdir kita itu akan datang dengan sendirinya secara otomatis. Orang-orang,
tempat kerja, situasi, dan juga profesi kita itu akan mengarah ke sana. Dan pada saat itu kita akan memahami bahwa kita itu kuat di hal ini dan kita lemah di hal ini. Jadi kita akan semakin seiring dengan mengerti jati diri kita, kita akan tahu bakat alami kita apa. Ya, bakat alami kita itu berkaitan sekali dengan minat. Jadi kalau kamu mau mengetahui tujuan hidup kamu mau menjadi apa, ya ini tidak harus berkaitan dengan profesi yang menghasilkan uang banyak, profesi yang populer, yang terkenal, tidak harus, karena ada orang ya yang tujuan spiritualnya memang melibatkan menjadi orang yang sukses, ya, mendirikan yayasan untuk kemanusiaan, filantropi itu istilahnya kalau nggak salah ya. Ada juga orang yang cukup menjalani kehidupan sederhana saja, tapi dia merasa itulah yang harus dia lakukan. Ini rasanya sangat luar biasa. Ya, saya jamin kamu tidak pernah mengalami masa-masa ini. Kebahagiaan itu, kedamaian itu ketika kamu menemukan jati dirimu dan cetak birumu. Ya, rasanya tanda bahwa kita sudah berada pada track yang benar adalah kamu merasa terpenuhi luar dalam, fulfill gitu ya. Meskipun mungkin pekerjaan itu bukan pekerjaan yang mewah ya, yang populer. Tidak semua orang harus seperti itu, namun kamu merasa bahwa hidupmu itu terpenuhi, ada kedamaian, ada kecukupan hati, ya. Tanda-tanda orang mengalami kebangkitan spiritual yang benar, dia semakin merasakan ada kedamaian dan juga ada kecukupan hati. Kita memang masih akan terlibat dengan dunia yang polanya seperti itu ya, yang hidup di dunia ini ya ada baiknya, ada buruknya, ada senang, ada susah. Itu adalah polaritas yang biasa gitu ya. Tapi jauh di dalam hatimu kamu tetap merasa damai. Itu kalau kamu sudah mengalami fase yang benar. Jadi apa yang tidak berkaitan dengan minatmu, dengan takdir hidupmu, kamu akan mengeliminasinya atau dieliminasi oleh Tuhan. Nah, dan kadang-kadang ini saya rasakan ketika saya sedikit melenceng. Ya karena kita hidup di dunia ini, kita berkaitan dengan banyak energi orang, dengan tindakan orang. Kadang-kadang saya merasa saya melenceng dari jalur saya. Pada saat itu saya hanya diam saja, saya biarkan semesta, saya biarkan Tuhan mengaturnya, dan ajaibnya semesta akan mengatur ya. Memang ada energi ini ya, mengatur, mengembalikan saya kembali ke jalur saya, ke track saya. Ya, kadang-kadang apa yang saya rencanakan itu tidak sama dengan yang direncanakan oleh semesta, dan pada saat itu kita butuh untuk ketika semuanya terasa kacau gitu ya, kita tahu apa yang ingin kita capai, tapi tampaknya kita jauh dari apa yang kita ingin capai itu. Kita punya visi seperti itu ya, tapi sepertinya visi ini kok sulit sekali dicapai atau banyak sekali gangguan. Pada saat itu heningkanlah dirimu, biarkan energi di sekitarmu itu bekerja, dan ketika kamu tahu bahwa itu adalah tujuanmu, itu tidak akan melenceng. Semesta selalu punya cara untuk mengkalibrasi ulang ya, atau menghitung ulang bagaimana caranya agar kamu tetap di sini gitu ya. Kadang-kadang memang membutuhkan waktu lama, membutuhkan kesabaran, tapi itu tadi, ketika kamu tahu itu tujuanmu, itu cetak birumu, maka itu tidak akan menjadi masalah, tidak akan menggelisahkan kamu. Ketika semua orang misalnya ingin sekali mencapai kedudukan itu, ingin mencapai ini, mencapai itu, kamu tetap adem ayem saja. Karena apa? Orang yang spiritual itu sudah memiliki kecukupan hati. Ringkas lagi, bagaimana cara menemukan jati diri? Pertama, mungkin orang-orang sebagian besar dari kita, walaupun tidak harus selalu, akan mengalami down atau the soul, power moment ya, titik terendah dalam hidup kita. Pada saat itu terjadi, masuklah ke dalam diri, belajarlah untuk healing ya, belajar meditasi dan juga fokus pada kegiatan ibadah yang sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya, atau mencari guru spiritual. Kemudian yang ketiga, terus masuk ke dalam diri sendiri. Lama-lama kita akan muncul pemahaman, dan ini sangat beragam masing-masing orang ya. Kemudian kita akan semakin mengenal jati diri kita ya, jati diri kita, apa yang selama ini menjadi minat kita, apa yang selama ini menjadi bakat kita. Jangan takut untuk melangkah. Ketika kita sudah mengetahui di situ minat dan bakat kita, jangan takut untuk melangkah, karena rasanya seperti kita sudah dibimbing untuk menuju tujuan itu, dan kemudian akan muncul dengan sendirinya apa tujuan hidup kita. Ini ada momen yang indah dan juga agak aneh bagi saya ketika saya
tiba-tiba muncul ide, oh iya inilah selalu yang selalu ingin saya kerjakan dari dulu gitu ya. Dan pada saat itu semesta akan mengirim kebetulan-kebetulan, sinkronitas-sinkronitas yang membantu kita untuk menjalani apa yang sesuai dengan takdir jiwa kita itu. Dan ketika tampaknya keadaannya tidak apa ya, visinya jelas tapi nampaknya jalan kita masih gelap, fokuslah pada visi itu, tenangkan diri kita, heningkan diri kita, maka nanti semesta akan mengatur sendiri. Jangan khawatir, kalau itu memang takdir jiwa kita, maka akan ada selalu cara semesta untuk mengkalibrasi kita menuju tujuan hidup kita. Langkah awalnya adalah mengenal diri kita sendiri. Nah, baik, saya pikir cukup sekian video kali ini. Saya harap ini bisa cukup untuk menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang galau mempertanyakan jati diri dan juga tujuan hidup. Bagi teman-teman yang tertarik untuk berdiskusi atau sharing mengenai konten-konten yang ada di video saya, silakan teman-teman join bergabung di mengirimkan nomor telepon atau nomor WA di email saya yang saya tempatkan di deskripsi atau di video ini nanti. Setelah cukup anggotanya, nanti kita akan bentuk grup dan kita akan sharing atau diskusi mengenai hal-hal seputar spiritual. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.